Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para kaum bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih berada di bulan Zulhijjah. Bagi yang berlebaran hari Rabu, berarti hari ini sudah di tanggal 14. Berarti sudah keluar dari hari tasyrik. Tetapi kalau yang lebarannya Kemis, hari ini hari tasyrik pertama, hari tasyrik terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan akan mempertemukan kita dengan musim-musim kebaikan yang akan datang. Masih bisa bertemu dengan Idul Fitri, dengan Idul Adha, dan mudah-mudahan kita semua yang berniat untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelapangan rizki untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya persilahkan, barangkali bapak dan ibu ada yang mau bertanya. Bingung kan? Belum belajar udah disuruh? Tapi saya sekarang persilahkan. Ada enggak dari bapak dan ibu yang mau bertanya? Ada enggak? Bapak, ibu, ada yang mau bertanya? Gimana? Enggak ada? Iya. Gimana? Mohon maaf Pak, gimana? Siapa? Oh, Bapak bertanya. Pertama, Bapak bertanya bagaimana caranya agar otaknya cerdas dan mudah menangkap. Sebenarnya antara kecerdasan dan mudah menangkap itu tidak ada hubungannya, Pak. Cerdas itu ada di otak, kalau menangkap itu pakai tangan, Pak. Apalagi kalau nangkap ayam. Ya. Jadi menghadapi ayam itu tidak butuh kecerdasan, butuh kelihayan. Baik, ini sebenarnya kuis dari saya. Siapapun yang saya berikan kesempatan bertanya apapun, saya akan berikan hadiah Rp50.000. Ini Pak, sebelum saya jawab nih, mau dibuat apa Pak duitnya Pak? Lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kesini Pak. Nah, sini Pak, silakan Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya namanya Pak Ahmad Kadis. Pak Ahmad Kadis. Ahmad Yadis. Ya. Ya. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Nanti kalau sudah di surga, tolong cari-cari saya. Amin. Barangkali saya ada hambatan masuk surga, nanti bisa dapat syafaat dari Bapak. Ya.
nanti pertanyaan saya jawab ya Pak. Ya. Seneng nggak Pak? Terima kasih, Pak. Seneng nggak? Wah, senang sekali saya, Pak. Padahal tadi kalau Bapak cuma nanya, Ustadz alamatnya di mana? Tetap dapat Pak. Yang penting nanya apa aja. Ya silakan duduk Pak. Susah sekali Pak ini Pak. Susah? Ya udah. Aduh, kemana-mana udah saya ikuti aja ngaji. Siap. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini buat traktir jamaah semuanya Pak itu duitnya. Jadi saya di beberapa majelis belakangan ini saya tanya, silakan yang mau bertanya, pada bingung. Belum ngaji udah suruh nanya apa yang mau ditanya. Padahal saya cuma ngasih kuis saja. Kalaupun tadi ada bapak-bapak, ibu-ibu yang nanya cuma, Ustadz udah makan belum? Udah sarapan belum? Saya jawab belum, gitu misalnya. Tetap saya kasih duit. Ya, ini adalah bagian dari mentalitas kita Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah penelitian, ternyata antara macan dengan kijang itu ketika diteliti oleh para peneliti bahwasanya larinya kijang itu lebih kencang daripada macan. Tetapi kenapa macan itu selalu memenangi peperangan? Karena kijang itu memiliki stigma bahwasanya dia adalah yang diburu, dan macan memiliki stigma bahwasanya dia adalah sang pemburu. Oleh karenanya effortnya itu, kekuatannya itu, semangatnya itu jauh lebih besar ketimbang yang diburu. Yang diburu itu akhirnya memiliki stigma yang lemah. Akhirnya kalau ini diidap oleh orang-orang Islam, sebelum 2024 pun kita akan merasa lebih kalah duluan. Kalau kita masuk ruang belajar, kita akan selalu punya mental, waduh Ustadz nih datang nih, tadi ditanyain PR nih, ditanyain tugas pelajaran yang kemarin apa. Jadi kita bawaannya takut terus, karena stigma kita merasa kita adalah seorang murid yang akan ditanya. Padahal seharusnya kita datang ke kelas itu membawa semangat bagaimana caranya saya adalah seorang murid yang siap bertanya kepada ustadznya. Jadi walhasil apa? Macan selalu memenangi peperangan. Hal ini saya dapatkan nasihat dari guru saya. Ketika dulu suatu waktu, ketika saya masih menimba ilmu di Mekah, waktu itu hari ujian Al-Quranul Karim. Yang diujikan gak banyak, cuma 3 juz Al-Quran. Juz 30, juz 29, juz belum tentu, bukan bisa jadi juz 1, juz 28. Semua murid, semua mahasiswa yang saat itu masuk ke dalam ruangan pasti mentalnya adalah siap ditanya. Seperti mentalnya rusa tadi atau kijang, yaitu siap diburu. Pasti pertanyaannya, wah ntar nih dosennya nanyain ini, nanyain itu, siap. Tetapi tidak untuk hari itu. Seperti biasanya guru kami memanggil satu persatu. Saya kebetulan orang ketiga yang dipanggil, dan tidak ada yang tahu karena setiap mahasiswa yang keluar itu dipesankan, jangan beritahu siapapun teman-teman kamu yang ada di luar apa yang kamu alami di ruangan ini. Baik. Dan ternyata saya mengalaminya. Apa yang saya alami? Ketika saya masuk duduk, waktu itu Al-Quran ada di hadapan guru saya, karena yang menguji siapa? Guru saya. Tetapi tidak hari itu. Ternyata Al-Qur'annya ditutup, dan kemudian guru saya mengatakan, sekarang kamu yang nguji saya yang akan diuji. Saya waktu itu bawa mental siap diuji, tetapi gelagapan. Waduh, 3 juz hilang nih. Padahal kalau kata orang Jawa, lenyeh, tahu lenyeh? Tahu lenyeh nggak? Bahasa Jawa. Saya karena dulu mondok di Kudus, lancar. Tetapi karena mentalnya berbalik, akhirnya apa? Yang tadinya saya siap menjadi seorang peserta di ujian, akhirnya harus menjadi seorang penguji. Ini kok hilang? Surat Al-Mujadilah kagak ada, surat Al-Jumu'ah kagak nongol, surat Al-Hasyr juga nggak tahu kemana, apalagi An-Naba. Bengong aja. Kata saya, ayo uji saya. Gimana saya? Uji saya. Uji. Pasti nggak ada yang siap. Kenapa? Karena mental kita saat itu adalah mental yang siap dikalahkan, mental yang siap dipukul, mental yang siap
Begitu juga tadi Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau nanya, nanya Ustaz, nanya apaan? Padahal kalau ibu kreatif, Bapak Ibu kreatif tadi nanya aja, Ustaz, tadi sarapan apa? Itu udah nanya, Pak. Kan pertanyaan saya bebas. Saya nggak bilang silakan kalau ada yang mau bertanya tentang Sirah Nabawiyah, baru ibu bingung. Tapi kan tadi saya nanya, nyesel nggak Bu? Nyesel kan? Padahal tadi lumayan dapat 2 liter minyak goreng. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan kisah kita tentang satu perjalanan hidup Rasulullah SAW. Pak, ada bonus Pak buat Bapak. Nanti ambil ya Pak, nanti aja. Dilihat aja sekarang Pak. Ini buat Bapak nih. Jawaban untuk beliau. Yang pertama, sebenarnya kemampuan otak kita untuk memahami itu sudah Allah berikan dari sejak dini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya tidak perlu bertanya tentang usia orang tua kita tadi. Tetapi pada tabiatnya, kemampuan seseorang untuk mencerna, menghafal, mengingat itu pada hakikatnya akan berkurang. Wa minhum man yuraddu ila arzalil umuri. Wa minhum man yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Allah akan memutarkan usia kita. Usia kita akan diputar. Ketika kita memiliki seorang anak kecil, usia yang paling dini, ketika sudah mulai berbicara di usia dia yang kedua tahun, usia yang ketiga, dia hanya bisa menghafal kosakata yang ringan dan sedikit. Kata-kata pertama yang sering membahagiakan kita sebagai orang tua adalah kalimat bapak, ibu, ayah, bunda, abi, umi, aba, umah, kan begitu. Tetapi lambat laun anak ini akan terus berkembang. Saya tidak akan berbicara secara faktor biologis, karena kalau menurut para dokter, asupan makanan itu berpengaruh pada kecerdasan anak, dan itu sungguh benar. Dulu Rasulullah SAW terbiasa dari sejak kecil itu memakan zabib. Tahu zabib? Ada yang tahu zabib nggak? Saya nyari pulpen Bu, bukan ambil duit. Oh bukan, saya nyari ini yang buat tenggorokan saya. Zabib itu adalah kismis. Kismis menurut saya, ini versi saya, pengalaman saya, yang terbaik ini saya insya Allah nggak ngendorse ya. Tidak di-endorse oleh salah satu toko. Itu kismis buatan Yaman. Itu masih bersih dan tidak melewati proses pabrik dan sangat murni. Jadi kalau ada saudara yang mondok di Yaman, kuliah di Yaman, kalau mau pulang titip kismis. Nggak usah banyak-banyak, kalau 50 kilo keberatan. 1 kilo aja. Atau kalau Bapak Ibu jalan mungkin ke toko-toko, saya langganan saya ada di, kalau zabib ya, kismis itu ada di salah satu daerah di daerah Otista. Ada toko namanya Afiyah. Saya suka nanya ke pegawainya, mana kismis dari Yaman? Itu bentuknya lain, terkesan lebih keruh, kotor dan kecil. Tetapi saya kalau sampai rumah saya bersihin, nggak perlu dicuci pakai sabun, cukup direndam, kemudian sebentar saja, kemudian dikeringkan. Kemudian diapain Ustaz? Dijadikan campuran bahan makanan untuk anak-anak kita. Di blender, di jus, digadoin, dibikin kue. Ibu kalau rajin bikin kue, misalnya apa? Banana cake, bolu, pisang, dibikin. Pokoknya semua ini dicampur. Bubur kacang hijau atau apapun. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua, itu asupan dari kurma. Ini saya jadi kayak Dr. Zaidul Akbar ngomong begini nih. Tetapi ini pengalaman dari orang-orang tua kami. Ini faktor makanan. Dan kemudian faktor yang terpenting itu, bagi mereka yang masih muda, mohon izin Bapak, itu harus dibiasakan sudah menghafal. Jangan pernah mentolerir untuk anak-anak kita usia dini. Kalau anak-anak diikutin tahfiz Al-Quran mengatakan, mah aku gak sanggup. Enggak, mereka sanggup.
Yang menjadikan mereka mengatakan tidak sanggup itu karena kemalasan dan lingkungan. Lingkungannya gimana? Ayahnya kerjaannya setiap hari cuma mancing, main burung, murai, cucak ijo. Ibunya sibuk majelis taklim, kalaupun rada senggang dikit arisan, rada senggang dikit ngerujak sama tetangga. Nggak pernah melihat aktivitas ayahnya baca Al-Quran, ibunya baca Al-Quran. Salah satu di antara pengaruh seorang anak di antaranya yang saya alami dan istri saya alami ketika masa kecil adalah sering menjadi rekan orang tuanya untuk mentasmi hafalan Al-Quran. Jadi kita dipanggil sama orang tua, coba pegangin Al-Quran. Saya nyetor juz 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa ba'dahum darajat. Anak yang lagi megang Al-Quran, dia udah bisa baca Al-Quran. Ayahnya nyetor ke dia, berpengaruh nggak? Berpengaruh. Dan anak kecil itu buktinya sudah banyak yang bisa menghafal Al-Quran di usia dini. Mudah-mudahan nanti bisa diundang oleh Masjid Jakarta Garden City. Saya punya sahabat, beliau namanya Ustadz Faris Jihadi. Beliau adalah salah satu putra dari seorang anggota dewan. Saya nggak sebutkan partainya, takut bapak jatuh cinta sama partainya. Silakan dicari Ustadz Faris Jihadi. Beliau sempat bareng kuliah sama saya di Arab Saudi, tapi beliau di Riyadh, saya di Mekah. Beliau dan sekeluarga itu semuanya penghafal Al-Quran. Dan rata-rata kakaknya, adiknya itu sudah menghafal Al-Quran itu selesai 30 juz sebelum lulus SD. Kalau saya menceritakan, saya mungkin tidak akan banyak tahu karena saya bukan orang tuanya. Saya cuma sahabatnya saja. Tetapi saya bisa menggambarkan bagaimana keteguhan orang tuanya yang memiliki rasa yang kuat untuk memanfaatkan kondisi otak anaknya tersebut. Jadi orang tua kalau nyekolahin anak, kalau mondokin anak ke pesantren, neneknya, kakeknya harus lebih tega. Jangan anak dianterin ke pesantren, belum keluar rumah air mata udah ngalir. Allah, mondok, ntar makan apaan nih dia? Ntar siapa nyuciin baju? Ya udah nggak usah mondok. Begitu kan Bu? Saya sering didatengin orang tua membawa anaknya yang mau berangkat. Ini sekarang kan udah musim mau berangkat pesantren nih. Orang tuanya datang, suami istri, Ustaz, minta doa Ustaz. Nih anak saya mau berangkat pesantren. Ini orang tuanya ngomong begitu udah begini nih Bu, air matanya nih. Doain Ustaz, anak saya mau mondok. Saya liatin anaknya ketawa-ketawa, senyum. Saya tanya begini, Pak, ini Bapak datang mau ngapain? Minta doa buat Ustadz, buat anak saya. Supaya apa? Supaya anak saya betah. Itu orang tua, laki bini Bu, matanya meleber. Tahu meleber? Istrinya tuh jilbabnya udah basah, tisu rumah saya habis. Saya bilang begini aja dah, sekarang saya ngedoain bukan anaknya. Lah emang kenapa Ustadz? Saya ngedoain orang tuanya aja. Supaya apa? Supaya orang tuanya kagak cengeng. Ini anak betah apa enggaknya bukan tergantung saya, tergantung orang tuanya kuat apa enggak. Ini orang tua belum ngeberangkatin anak mondok, Masya Allah Bu, Alfamart udah pindah, dibeliin semua jajanan, susu, cemilan, seblak mentah, cilok di frozen dibawain. Ini anak bingung, kelas 1 sanawiyah, ntar gimana mah? Makanya ada anak dibekelin sama orang tua rendang, bulukan rendangnya Bu. Karena bukan itu yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah keteguhan hati orang tuanya. Saya baru paham hari ini kenapa dari dulu saya mondok di Kudus, saya mondok di Kuningan, di Cirebon, saya punya abi nggak pernah nganterin ke pesantren. Saat itu saya mengatakan, tega banget nih abi, saya berangkat pesantren dia kagak anterin. Anggota dewan bukan, camat bukan, sok sibuk amat sih. Dulu saya begitu. Ternyata saya baru paham ketika saya pergi berangkat menuju ke Mekah untuk kuliah. Abi saya sakit, dia tidak bisa menahan emosinya, sedih, nangis luar biasa.
Dari dulu dia nahan, nggak mau air matanya terlihat oleh anaknya yang terakhir ini, anak bungsunya. Dari situ saya kuat, karena saya nggak melihat orang tua saya menangis. Tapi kalau saya melihat orang tua saya menangis, waduh, mungkin tembok bisa saya cakar-cakar tuh. Bisa direkrut jadi tukang bangunan saya. Wah bagus nih bakat jadi tukang bangunan, tembok dicakar-cakar. Jadi anak itu selain mendapatkan asupan yang baik, gizi yang baik, tidak lupa harus mendapatkan contoh dan teladan yang baik. Pertanyaannya Bapak ini, bagaimana dengan kita yang udah usia lanjut? Jangan pernah putus asa, Pak. Jawaban saya cuma dua. Yang pertama, ketika Bapak hadir di majelis taklim dan Bapak kok nggak paham, minimal Bapak mendapatkan berkah dari majelis ilmu itu. Beneran, Pak. Rasulullah yang mengatakan itu. Ketika Rasulullah menceritakan segerombolan malaikat, sekelompok malaikat yang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ada sekelompok manusia yang berkumpul seperti berkumpulnya kita saat ini. Para malaikat mengatakan, "Ya Rabb, itu ada hambamu yang berkumpul. Ngapain? Ya tadarasuna." Mereka mengkaji Al-Qur'an, mempelajari tentang ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, insya Allah kita termasuk di antara golongan itu. Allah mengatakan, "Ishhadu ya malaikati." Saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Saya ampuni orang yang datang ke majelis ilmu, majelis zikir, saya ampunin. Selesai, Pak, dialognya? Belum. Ada malaikat yang berani protes. Apa katanya malaikat? Ya Rabb, fa inna fihi fulan. Sesungguhnya di majelis itu ada fulan, ada seseorang. Fa innahu ya'ti li hajah. Itu orang datang ke majelis ilmu tujuannya bukan karena ilmu, bukan karena zikir, tetapi karena sesuatu. Bisa jadi karena nasi kebulinya enak tuh majelis taklim. Bisa jadi ada tentengan berkatnya bagus. Bisa jadi karena ustadznya baik, suka bagi-bagi duit. Meskipun yang dapat satu orang doang. Wah, siapa nih besok jadwalnya? JGC Ustadz Atik. Biasanya bagi-bagi duit nih dia. Besok datang lagi dah. Pas giliran dia datang kagak ada. Malaikat mengatakan, inna fihi fulan. Sering gak kita datang majelis taklim tujuannya lain? Wah, ini giliran ngocok arisan nih, saya dapat nih, datang nih. Ustadznya bahas hadis dia kagak denger, ustadznya denger bahas tafsir dia kagak denger, masa bodoh. Yang penting apa? Ntar di akhir pengajian dapat arisan. Ada yang tujuannya cari muka di depan calon mertua. Wah, ini ketemu sama calon mertua nih, datang dehem-dehem. Pak, sehat Pak. Waduh, calon mantu rajin juga datang nih. Yang tahu niat kita datang ke majelis ilmu ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat tahu tentang niat-niat kita. Ya Rabb, fa inna fihi fulan fa innahu ya'ti li hajah. Tapi ini jawaban dari Allah yang membuat saya sampai hari ini masih terus belajar, dan saya punya banyak guru, Bapak Ibu sekalian. Dan ini pesan guru-guru saya ketika saya pulang dari Mekah. Abdul Atik, pulang ke Indonesia jangan pernah ngerasa jadi guru. Kamu ini santri, cari guru, tetap belajar setua apapun umurmu. Saya nggak perlu sebutkan guru-guru saya, takut ntar Bapak Ibu pengen ikut ngaji sama saya, ntar jadi teman sekelas lagi. Saat saya teman sekelas nih jadinya. Apa? Yang pertama, Allah mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Majlis yang gak bikin kita rugi, bahkan mengangkat derajat kita adalah majlis seperti ini. Datang ke majlis ilmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai guru di majlis manapun, saya selalu mengatakan, saya gak peduli murid saya mau tidur, mau pules, mau nyender, mau ngobrol, terserah. Saya ridho. Kenapa? Karena rahmat Allah lebih dulu turun kepada mereka sebelum saya mengatakan ridho atau tidaknya. Makanya saya kalau ada murid, Bu, Pak, nyender, ngiler lagi, nyender gitu, ya ngiler gitu. Kan sekarang ngaji macam-macam, ada jidar, tahu jidar? Ngaji sambil nyender. Ada lagi jiler, tahu jiler? Ngaji sampai ngiler. Jiles, ngaji sampai mules, bukan mules, pules. Tapi saya ridho. Kenapa? Karena itu orang duduknya aja, duduknya Pak.
Apalagi ibu-ibu. Saya kalau ngisi pengajian ibu-ibu siang ba'da zuhur di daerah Cipete, di daerah Cinere, ba'da zuhur. Yang saya isi Wonder Woman. Pagi udah nyuci, jam 3:30 udah masak air, termos udah penuh. 6:30 anaknya berangkat sekolah, seragam udah rapi, lakinya berangkat, rumah berantakan. Dia yang nyapu, dia yang ngepel. Bener gak Bu? Setuju gak Bu? Lah Wonder Woman itu. Jam 7 dia nyuci, jam 8 jemur, jam 9 gosok, belanja. Ikan kembung lupa kelamaan direndam asin. Dia masak nasi buru-buru. Jam 10 dia belum makan, perutnya kosong. Suaminya udah makan nasi uduk 2 bungkus. Jangan tapi ini disikat. Anaknya berangkat, perutnya kenyang, Masya Allah. Jam 11:30 dia udah lelah. Sayur asam udah mateng, ikan kembung udah digoreng. Perasaan pengen tidur pengen tidur. Dia inget, ya Allah, majlis taklim hari ini. Belum sempat makan. Dia berangkat pergi ke majlis taklim, pergi jam 1, temennya manggil, baca selawat, datang ke pengajian, perut krecek. Ya Allah, lupa makan gua. Padahal tadi bikin sayur asem, ngerebus labu siam, kagak dimakan. Wonder Woman Pak. Makanya ibu-ibu kalau ngelihat tahu isi, dadar gulung, lontong keluar tuh majlis taklim, matanya berbinar-binar, saya paham. Ini belum makan itu. Belum makan. Bersamaan dengan itu dia masih menyisakan cintanya kepada kita para suami. Ustadz udah bilang sampai di sini dulu pengajian kita Bapak Ibu sekalian. Subhanakallah, tangannya udah gesit Pak. Pisang masuk, lontong, dadar gulung, tahu isi. Makanya ini tas-tas ibu-ibu ini Pak multifungsi Pak. Bapak jangan main nitipin handphone aja, dompet masukin mah, taruh mah. Jangan sempit ntar tasnya itu. Sukro masuk semua tuh, roti, bolu masuk Pak. Udah gitu nyampe rumah tuh ibu lupa pisang Ambon seminggu nginep di tas. Masya Allah, pengajian hari Sabtu, baru inget lagi hari Jumat, besok kondangan Sabtunya. Ya Allah, ini apaan pada becek nih. Dadar gulung udah basi, tahu isi udah basi. Pak tuh Wonder Woman. Makanya saya ngisi pengajian ibu-ibu jam 2 udah begini gitu ibu-ibu. Doyong Pak. Kipas angin ke kanan, dia ke kanan, kipas angin ke kiri, dia ke kiri. Luar biasa. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kapan ngajinya? Habis maghrib ya Pak. Duduk depan ustadz, kaki kesemutan. Kerja seharian. Kata nih bapak, gua kagak selonjor, kaki gua baal. Gua selonjor depan gua ustadz. Kata nih bapak-bapak ngkongkong umur 60, salah duduk gua. Makanya kalau ada bapak-bapak datang pengajian duduk belakang ustadz, saya paham. Nih 10 menit ngaji, kakinya udah lurus nih. Gitu Pak. Ini yang pertama, jangan pernah merasa putus asa. Yang kedua, ini terakhir, harus dicoba. Akal manusia itu bukan pembuatan pabrik, tetapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu punya teman Pak, waktu saya di Mekah ngafalin Quran, ada seorang kepala sekolah SD, orang Arab. Umurnya itu sudah mendekati masa pensiun, kurang 4 atau 5 tahun. Saya kebetulan satu halakoh, satu grup. Waktu itu satu grup saya, ada seorang anak kecil usia sekitar 10 tahun, berkebangsaan Bahrain. Saya masih ingat namanya Adnan. Itu anak selesai ngafalin Al-Quran kurang lebih cuma 28 hari. 28 hari 30 juz. Kita 28 hari nontonin Cipung doang. Itu anaknya Raffi Ahmad kita tontonin di YouTube, nggak diapalin. Sementara teman saya nih Pak yang udah sepuh, mohon maaf ya Pak, itu rambutnya udah kayak megaloman, putih semua, jenggotnya udah putih, tapi tidak putus asa. Ketika kami menghatamkan Al-Quran, di hari ke-40 sudah selesai 30 juz Al-Quran, beliau tidak bisa menghatamkan 30 juz, tetapi berhenti di angka 20 juz Al-Quran. 40 hari 20 juz, di usia yang lebih daripada 50 tahun. Luar biasa Pak. Ternyata otak manusia itu bisa.
Dan silakan ibu-ibu cari kisahnya, para lansia yang masih gigih menghatamkan Al-Quran. Terkadang niat kita dengan azam itu tidak sama. Sekarang kita, wah insya Allah nih pulang dari sini nih, insya Allah ngapalin Quran, insya Allah ngapalin Quran. Nyampe rumah token listrik bunyi, anak minta jajan, suami ngajak jalan-jalan. Caranya gimana? Bikin komitmen dengan keluarga. Saya sampai sekarang hari ini punya sahabat, bukan seorang ustadz, bukan alumni pesantren. Hari ini usianya beliau sudah hampir menuju 60 tahun. Tapi selalu nyetor Quran bersama-sama dengan kita. Itu sudah dapat 6 juz Al-Quran. Kalau mau tahu jabatan beliau apa? Beliau seorang direktur utama dari perusahaan yang bisa yang punya mengurus beberapa tempat usaha golf, tempat golf tuh Pak. Bahkan beberapa kantor perusahaan batu bara. 6 juz Pak. Dia dapatkan dalam kurun waktu 2 tahun. Ketika datang dulu sama saya, Ustadz saya mau ngapalin Al-Quran, coba saya dengerin dulu bacaan Qurannya. Bacaan Qurannya masih belepotan. Saya bilang begini, Pak, gini dulu dah, Bapak ntar saya carikan Ustadz privat Al-Quran, saya targetin paling lama 6 bulan bacaan Bapak udah beres. Kalau bacaan Bapak udah beres, nanti kita ketemu lagi. Saya carikan teman, bacaan Qurannya udah bagus, top. Kalau jadi imam, pantes. Setelah itu beliau ngafalin Al-Quran Pak. Dari juz 30 naik ke juz 29, naik ke juz 28, sekarang udah masuk ke juz 7, pindah ke juz 1. Kenapa? Karena beliau punya azam. Sibuk direktur Pak. Kadang saya telepon, Pak ada di mana? Saya lagi di Bali. Telepon, Pak lagi di mana? Lagi di Singapura. Pak lagi di mana? Saya lagi di Padang Ustaz. Masya Allah. Itu orang hidupnya lebih sibuk daripada kita. Tapi karena beliau punya azam, beliau selalu punya waktu 1 minggu sekali ketemu untuk sekedar menyetorkan hafalan Al-Qurannya, meskipun cuma setengah halaman. Dan itu berbuah hasil Pak. Insya Allah hasil itu tidak akan pernah membohongi ikhtiar kita. Sebaliknya ikhtiar juga pasti akan jujur dengan hasil kita. Gitu Pak ya. Udah ya, selesai kajiannya kan? Udah Bu, nggak usah bahas. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bapak ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai membahas tentang Amul Huzn. Penyebutan Amul Huzn yang berarti tahun kesedihan ini yang menyebut bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Am artinya tahun, Al-Huzn artinya kesedihan. Yang menggunakan istilah ini adalah para ulama sirah nabawiyah. Rasulullah tidak pernah menamai kejadian tahun itu yang tepatnya terjadi pada tahun ke-10 Hijriah disebut dengan tahun kesedihan, bukan. Tetapi tidak ada masa-masa yang paling sulit yang dihadapi oleh Rasulullah SAW melebihi pada tahun ke-10 Hijriah. Kita sedikit tarik ke belakang. Ketika terakhir kita bahas bagaimana Rasulullah SAW dan sahabatnya mendapatkan embargo, kan gitu ya? Dipersulit kehidupannya, bahkan ekonominya diputus, tidak boleh ada hubungan sosial. Kalau ada sahabat yang ingin menikah, tidak boleh menikah dengan orang-orang yang di luar kalangan sahabat. Yang mengembargo siapa? Tidak lain tidak bukan adalah orang kafir Quraisy. Sampai dikisahkan Rasulullah SAW mengalami kelaparan, para sahabat mengalami busung lapar. Tidak ada makanan yang bisa mereka makan. Tidak ada bahan makanan yang bisa diolah. Sampai Rasulullah itu diriwayatkan pernah memakan daun kering, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Dan itu adalah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Dan hasil perjuangannya hari ini kita bisa dapatkan. Bapak Ibu bisa hadir di majelis ini dengan masjid yang penuh dengan AC, empuk, bebas bertakbir, bebas melakukan syiar Islam, itu karena perjuangan para sahabat dan Sayyidina Rasulullah SAW. Bahkan dulu Rasulullah SAW saking laparnya pernah terlihat oleh para sahabat sarungnya itu diganjel dengan apa? Dengan beberapa batu. Layak nggak manusia yang mulia
mengorbankan hidupnya, dan beliau paham bahwasanya jalur perjuangan ini adalah jalur bala. Sebagai seorang nabi bukan kemuliaan, tetapi ibtila, ujian. Rasulullah mengatakan asyaddun nasi balaan, manusia yang ujiannya paling pedih, paling berat itu adalah para nabi. Kalau kita hari ini mengeluhkan tentang kondisi ekonomi kita, kita patut malu kepada Rasulullah SAW. Ada anak kecil minta-minta, Pak, kesian Pak, minta duit Pak buat makan. Udah 3 hari nggak makan nasi Pak. Saya tanya nih anak, berapa hari nggak makan nasi? 3 hari Pak. Saya lagi makan tuh di restoran Betawi, lagi makan soto babat, enak banget Pak. Masya Allah, pakai jeruk nipis nih. Saya tanya, berapa hari nggak makan nasi? 3 hari. Kuat? Iya Pak. 3 hari lalu makan pizza dibagi orang, kemarin burger, kemarinnya lagi alhamdulillah dapat pasta. Makan namanya itu, saya bilang. Masih sempat ini. Kita Pak, sesulit-sulitnya kita mengeluhkan kondisi kehidupan kita, Rasulullah SAW lebih hidup, lebih sulit kehidupannya. Dari sinilah kemudian singkat cerita embargo itu dibatalkan. Di antara orang yang memiliki peran pembatalan itu, meskipun bukan peran penting, tetapi ada, yaitu seorang paman beliau yang bernama Abu Thalib. Tetapi penggagas pertamanya adalah Hashim bin Amr. Hashim bin Amr ini bisa dibilang kalau bahasa kita itu encing, tapi bukan encingnya langsung, bukan pamannya langsung Rasulullah. Akhwal itu apa ya? Bahasanya orang Jawa itu Pak Le. Saudara dari ibu apa bahasa Jawa? Pak D. Oh sama aja, bukan Pak Le Pak D, bukan. Ya pokoknya saudara dari ibu deh. Persaudaraan dari ibu. Hashim bin Amr bicara kepada Rabi'ah, berbicara kepada Abul Buhturi, bicara kepada Al-Mut'im bin Adi, terus dicari sampai ketemu dengan Abu Thalib dengan mengatakan, kita nggak tega, Muhammad ini tidak lain tidak bukan ponakan kita sendiri. Sampai kemudian kesepakatan embargo itu dibatalkan, dan dari situlah suku Quraisy merasa gagal ketika mengembargo Rasulullah SAW. Singkat cerita, disitulah para tokoh-tokoh Quraisy, diantaranya adalah Abu Jahal. Kemudian ada lagi Abdullah bin Abi Umayyah. Dikatakan lagi ada seorang sahabat riwayat yang menyebutkan adalah Abu Sufyan. Mereka bersepakat bertemu dengan Abu Jahal, dan bertemunya ini ternyata di akhir atau penghujung umurnya siapa? Abu Thalib. Saat itu ada 2 kejadian. Ini saya ambil riwayat yang paling sahih aja. Riwayat yang paling sahih menyebutkan pertemuannya itu terjadi 2 kali. Pertemuan yang pertama terjadi di tahun yang sama, tahun ke-10 Hijriah, menyebutkan bahwasanya Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab meminta kepada Abu Thalib untuk melepaskan urusan Muhammad. Intinya apa? Udahlah, nggak usah dibela-belain Muhammad nih, nggak usah dibela-belain. Kenapa? Karena mereka yakin Muhammad ini urusannya makin besar, pengikutnya makin banyak, dan tentunya kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, Muhammad SAW makin kuat dengan Islamnya 2 sosok. Siapa? Ayo. Bukan. Siapa Bu? Hamzah dan Umar ibnul Khattab. Hamzah adalah paman beliau, Umar ibnul Khattab adalah sahabat beliau. Kedua orang ini telah memberikan pengaruh. Abu Jahal mengatakan, keislaman kedua orang ini sudah tersiar di seantero Mekah. Kalau banyak orang yang mulai mempercayai Muhammad, maka niscaya kita akan habis. Ini belum kita sampai membahas tentang hijrahnya Rasulullah. Nanti kita akan bahas setelah Bai'atul Aqabah. Tetapi apa? Lobby permintaan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Abu Thalib untuk meminta agar Muhammad diberikan kepada mereka, nggak tahu mau diapain tuh. Mau dibunuh, apa mau dipasung, apa mau dipenjarakan, apa mau dibuang. Tetapi Abu Thalib mengatakan,
selagi saya masih hidup di atas muka bumi ini, saya tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada siapapun. Dari sinilah kita mengerti bagaimana perannya seorang Abu Thalib. Dari sinilah kita mengerti betapa besarnya kedudukan Abu Thalib di hati Rasulullah SAW. Ini pertemuan pertama dan mendapatkan kegagalan. Tetapi setelah itu pertemuan kedua terjadi, tetapi kondisinya sudah berbeda. Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, saat itu usianya sudah 80 tahun, Pak. Diriwayatkan Abu Thalib ini sudah mengidap banyak penyakit. Udah lelah, capek. 80 tahun, Pak. Betul nggak? 80 tahun. Zaman sekarang anak-anak usia 30 tahun aja udah jompo, mager, beli takoyaki kagak pakai bikin, Gojek datang depan rumah, beli Indomie rebus, beli online. Indomie rebus, Pak, tibang beli doang di warung, goceng, masak, kasih telur. Ini mesin online. Apa kagak jompo tuh anak muda zaman sekarang? Pergi ke Alfamart, jaraknya cuma 200 meter, naik motor, beli mie 2 biji, ceban, motor beatnya hilang, 12 juta. Mahalan ongkos beli Indominya, Pak. Abu Thalib sudah lelah, Pak. Usia mudanya sudah habis, usia orang tuanya beliau sudah habis, mendidik putra putrinya, mendidik Muhammad SAW. Di usianya, pada usia 80 tahun, disebutkan di dalam usianya beliau ketika itu berada di penghujung usianya di tahun ke-10 Hijriah. Ketika itu Rasulullah SAW mendatangi pamannya. Ada satu harapan yang beliau belum dapatkan dari pamannya Abu Thalib, yaitu Rasulullah belum bisa mengislamkan. Kira-kira apa sebabnya Abu Thalib tidak berislam? Salah satu penyebabnya adalah perasaan takut kalau seandainya dia akan dikucilkan oleh bangsa Quraisy, dan Abu Thalib ini adalah tokoh yang berpengaruh. Ketika itu Rasulullah SAW diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sambil mengguncang-guncangkan pamannya mengatakan, "Ya am, wahai pamanda, qul, katakan la ilaha illallah." Cuma satu kalimat itu aja. Rasulullah berharap kalau seandainya ada kalimat terakhir yang diucapkan oleh pamannya di akhir usia beliau mengatakan la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, uhajjulaka biha yaumal qiyamati indallah. Itu kalimat yang saya akan jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya engkau tidak mendapatkan siksa neraka. Tetapi tidak. Di sebelah kirinya ada Abu Jahal, sebelah kanannya Rasulullah SAW, keponakan beliau yang paling cinta dengan beliau, keponakan beliau yang yatim piatu paling berbakti dengan pamannya. Keluarga yang paling lama mengasuh Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Kebayang, Pak, Bu, bagaimana emosionalnya Rasulullah ketika beliau mampu mengislamkan Abu Bakar, mengislamkan Khadijah, mengislamkan Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib. Tetapi beliau belum bisa meraih hati seorang paman Abu Thalib. Di sebelah kirinya ada Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Karena Abdul Muttalib juga meninggal dalam kondisi tidak Islam. Dia nengok kanan, keponakan yang dia cintai. Dia ngelihat ke kiri, dia lihat siapa? Saudaranya yang mengatakan, apa Anda mau meninggalkan agama nenek moyang Anda? Ini kejadian saya alami, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah diminta untuk mendampingi sakaratul maut seorang ibu yang sudah tua di ruang ICU, tapi agamanya gado-gado. Ibu ini muslimah, suaminya Kristen, anaknya Hindu, mantunya Buddha. Ustadz Abdul Atik pulang ngajar hari Senin diminta dijemput, suruh mentalkin. Ketika saya datang ke ruang ICU, ada 2 orang anak muda perempuan pakai baju hitam-hitam, lah saya baju putih-putih, udah kayak FPI.
Itu anak perempuan 2 pakai baju hitam-hitam, yang satu megang Injil, yang satu megang salib. Saya masuk bingung. Ini perlombaan apa ini? Ini mantunya agama Muslim. Belakangan beliau mengakui kalau sholatnya berantakan. Ustaz, saya masih berharap kalau mertua saya meninggalnya dalam kondisi Islam, Ustaz. Saya tanya, Pak, ini gimana ceritanya? Di dalam masih ada penginjil. Lah saya di luar. Saya mau adu panco di dalam. Saya bilang, gimana Ustaz, atur aja dah. Saya bilang nggak bisa, Pak. Kalau Bapak mau memberikan waktu kepada saya, beliau selesai dulu baru saya masuk. Saya melihat waktu itu dari ruang di luar kaca, bukan ada kaca ICU. Itu ibu usianya sudah lebih daripada 60 tahun. Kesadarannya sudah rendah, sudah pakai apa namanya itu? Ventilator. Injil diablakin begitu, Bu, dibacain. Salib di depan mukanya. Kesadarannya udah rendah. Itu ibu saya lihat palanya gelang-geleng, Bu. Mungkin husnuzon kita, ini ibu menolak. Enggak mau saya. Kalaupun itu di dalam hatinya ada mithqala dzarratin min iman, ada sedikit saja benih iman sebesar biji sawi, mungkin dia masih nuraninya menolak. Saya mohon maaf, itu malam saya pulang ngajar, selesai ngajar habis isya dijemput sama asistennya nih, bos nih. Itu bos yang undang saya. Perut saya terakhir makan jam 2 siang. Itu udah 9:30, saya belum makan lagi, perih perut. Rumah sakit Pondok Indah dingin banget. Ya Allah, kagak ada teh apa gorengan keluar kayak lontong. Saya pakai gamis, nggak pakai jas, nggak pakai jaket, dingin. Perut anyep, Ustaz. Perut anyep. Nungguin lontong keluar kayak satu datang gitu ya. Sama teh panas, kagak keluar juga. Saya jam 9:30 baru masuk, baru ruang ICU. Gantian nih, sip-sipan. Penginjil keluar, ustadznya masuk. Air mata saya ngalir. Yang saya lihat ini seakan-akan ibu saya. Ya Allah, di akhir usia masih berjibaku dengan tauhid. Di akhir usia masih mengharapkan ada orang yang bisa menggenggam tangannya, membisikkan kalimat yang paling indah, la ilaha illallah. Saya kira ini adalah harapan semua kita. Tidak ada harapan yang paling indah bagi orang tua kecuali ketika di akhir usianya ada tangan yang menggenggam dari anak-anaknya, putra-putrinya menggenggam. Dia tidak muter YouTube, dia tidak memutar Al-Quran dari murotalnya, bukan, tetapi akan keluar kalimat yang indah. Ya, bilang ya, bun, ma, bilang la ilaha illallah. Ucapkan kalimat itu. Itu adalah cita-cita kita. Anak kita mau jadi apapun, mau jadi pilot, mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi dokter, mau jadi apapun dia, kalau dia tidak menjadi anak yang soleh dan soleha dan bisa mendampingi kita di akhir usia dan membisikkan kalimat yang indah, la ilaha illallah, tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kita nyekolahin anak kita les biola, les piano, ikut senam, ikut tari, kira-kira keahlian itu, saya katakan itu bukan tidak berguna, berguna silahkan. Tetapi yang paling penting adalah ketika kelak mereka menjadi pribadi, anak-anak yang bisa mendampingi, menggenggam tangan kita dengan penuh cinta dan iman. Dia akan membisikkan di telinga kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahagianya luar biasa. Mulut kita akan tersenyum. Lebih bahagia lagi karena apa? Ada keluarga kita yang mendampingi kita dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah sebuah kebahagiaan. Jangan anak kita panggil, Neng, duduk samping baca Quran. Gue udah mau mati. Apa kata anak kita? Ya mah, dulu kan saya kagak disekolahin Quran, kagak didaftarin ke TPA di Masjid JGC. Saya kagak bisa. Tapi kalau emak mau dengerin Quran, saya puterin YouTube. Emak mau siapa? Saya puterin. Syekh Sudes bisa, Syekh Surem gampang, Syekh Misyari gampang, saya klik doang, diputerin YouTube. Baru baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, baru 5 ayat, nongol si tukul, Sopi COD, Sopi COD. Lah kita mau mati, Pak, kita udah mau mati. Malaikatul maut udah lewat depan kita, udah mondar mandir.
Sopi COD. Ya Allah, sedih gak tuh kita? Sedih. Tapi kalau anak kita, jangan pernah merendahkan apapun profesi anak kita hari ini. Dia pegawai bank, dia seorang dokter, dia seorang pegawai JNS sekalipun. Tapi kalau kita punya anak menjaga sholatnya, bacaan Qur'annya bagus, dia kadang menjadi muadzin di musolanya, pegang. Lu mau jadi apapun terserah lu. Yang penting lu halal. Yang penting sholat lu jaga, akhlak lu baik, bacaan Quran lu bagus. Ntar kalau gue mati, lu bacain gue Al-Quran, lu bimbing gue kalimat la ilaha illallah. Dan ini harapan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keponakan yang diasuh oleh Abu Thalib memegang tangan pamannya, tetapi beliau nengok kanan, ada Muhammad, nengok ke kiri, ada Abu Jahal. Penentuan detik-detik terakhir, tetapi Abu Thalib belum bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penentuan, Pak. Rasulullah SAW menangis, sedih. Ini pukulan pertama beliau ketika pamandanya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Kemudian beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya, minta syafaat khusus. Tetapi Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah teguran di dalam surat Al-Qasas, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun kepada Allah untuk mereka yang musyrik. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, meskipun dia adalah kerabat. Berat bagi Rasulullah. Puluhan tahun beliau diasuh, tidak ada yang menjaga beliau, tidak ada yang menjadi tameng beliau kecuali apa? Abu Thalib. Saat itu di Quraisy tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah karena ada Abu Thalib. Setelah itu kaum musyrikin sudah mulai berani. Rasulullah hari ke hari dirundung kesedihan. Dalam riwayat jarak 2 bulan, riwayat yang kedua menyebutkan 3 hari wafat seorang sosok yang paling berharga dalam hidup Rasulullah. Siapa? Istri tercinta beliau, Khadijatul Kubra. Istri yang pernah dulu menyelimuti beliau. Ketika turun wahyu, beliau terkaget-kaget bertemu dengan Jibril, menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau kembali ke rumahnya meminta ketenangan, dan inilah yang dimaksud dengan litaskuna ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masa yang sulit menerima wahyu, saat itu ketakutan yang beliau ungkapkan dengan kalimat wallahi inni la khasyitu ala nafsi, saya takut pada diri saya sendiri. Kenapa ini? Saya dapat apa? Tetapi beliau beruntung memiliki seorang istri yang luar biasa solihahnya. Beliau memiliki seorang istri yang luar biasa kuat, lebih dewasa, lebih kuat, lebih paham. Dengan tenangnya Khadijah mengatakan wallahi lan yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu wahai suamiku tercinta. Kemudian Khadijah menyebutkan 5 prestasi Rasulullah. Wallahi innaka latasilur rahim. Engkau ini adalah seorang yang rajin bersilaturahmi. Wa innaka latu'inu nawaibul haq. Engkau ini selalu membela kebenaran. Wa tuqri'ud dhaif, engkau ini memuliakan tamu. Engkau ini membantu orang yang susah, dicari orang yang susah oleh Rasulullah SAW. Ini persaksian seorang istri terhadap Rasulullah SAW. Pantas kalau kemudian ketika 2 bulan atau dalam riwayat dikatakan 3 hari sepeninggalnya Abu Thalib, Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh seorang Khadijah, yang saat itu dalam riwayat beliau berusia 65 tahun. Kalau Rasulullah ditinggal wafat oleh Khadijah yang saat itu Khadijah usia 65 tahun, berarti berapa usia Rasulullah saat itu?
Beda usia beliau berapa? 15, berarti usianya 50 tahun. Di saat itu Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya, Rasulullah SAW yang mengenang cintanya dengan Khadijah, seperempat abad beliau hidup bersama istrinya, 25 tahun. Takdir berbicara bahwasanya paman beliau sang pelindung meninggal, istri beliau yang mencintai beliau meninggal. Ketika itu Rasulullah SAW memuji istrinya. Rasulullah SAW mengatakan tentang sosok Khadijah, beliau mengatakan, amanat bi hina kafara biyan nas. Ini perempuan yang paling beriman kepada saya di saat manusia waktu itu belum beriman. Wa saddaqatni hina kadzdzabaniyan nas. Khadijah yang paling mempercayai saya sebelum orang-orang percaya dengan saya. Wa asyraqatni fi maliha, dan beliaulah yang membantuku dengan hartanya hina haramaniyan nas, di saat orang mengembargo saya. Wa razaqani Allahu waladaha wa harama walada ghairiha, dan dari dirinya lah saya mendapatkan anak keturunan. Pantas Bapak Ibu sekalian berbahagia. Begitu terpukulnya Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan ketika beliau sudah ditinggal wafat oleh Khadijah sekian tahun lamanya, dan ketika beliau mengenang wafatnya Khadijah, beliau selalu memotong kambing. Ketika beliau mengenang wafatnya Khadijah, Rasulullah memotong kambing dengan tangan sendiri, menguliti dengan tangannya sendiri, memotong dagingnya sendiri, dan beliau membagikan daging kambingnya itu kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Ketika itu ada salah satu istri beliau cemburu, Sayyidah Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, kenapa sih kudu setiap tahun mengenang Khadijah? Ketika Khadijah meninggal motong kambing, diingat Khadijah meninggal potong kambing, dibagiin itu dagingnya kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Beliau dengan kucuran air mata mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ruziqtu bihubbiha, ruziqtu bihubbiha, aku dikaruniakan cintanya Khadijah. Ya Allah, luar biasa. Siapa di antara kita yang mendapatkan kedudukan mulia di hati pasangannya? Rumah tangga kita hari ini sudah berkecamuk dengan fitnah akhir zaman. Rumah tangga kita hari ini sudah teroyak-oyak. Akidah yang makin menipis, ilmu yang berkurang, pergaulan yang sudah corak-porak, berantakan, porak-poranda, tidak tahu aturan, akhlak yang sudah menjauh dari rumah tangga kita. Rumah tangga Indonesia hari ini sudah dalam kondisi darurat. Pantaslah kita bersyukur ketika kita menjadi umat Muhammad SAW. Beliau mengenang sosok istrinya, mengatakan ruziqtu bihubbiha, saya mendapatkan cintanya Khadijah. Dari situlah kemudian bertumpuklah hari-hari Rasulullah SAW di dalam kesedihan yang tidak pernah tergambarkan. Khadijah telah berpulang ke rahmatullah. Pamannya Abu Thalib sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada Abu Thalib berkat permintaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Abu Thalib itu mendapatkan satu keringanan siksa di neraka. Beliau dikatakan doh an-nar. Beliau itu diangkat dari keraknya neraka. Siapa? Abu Thalib diangkat dari keraknya neraka, diangkat sedikit supaya tidak terlalu panas. Dan siksaannya Abu Thalib itu diringankan, hanya memberikan kerikil di kakinya Abu Thalib, tetapi yang angus itu kepalanya. Tetapi Rasulullah tidak bisa membayangkan bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW tanpa dua sosok ini. Sosok istri tercinta beliau, sosok ayah yang merupakan paman beliau, yang tidak lain tidak bukan adalah Abu Thalib. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan disitulah para ulama mengatakan amul huzn, kesedihan Rasulullah SAW lengkap sudah di tahun itu. Dan kemudian saat itu Rasulullah SAW mulai mendapatkan perlakuan yang lebih mengerikan lagi dari siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka orang-orang Quraisy menyadari bahwasanya apa? Bahwasanya Muhammad sudah tidak ada lagi pembela,
Muhammad tidak ada lagi pelindung, Muhammad tidak ada lagi yang memberikan bantuan dan sokongan dananya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di tahun yang sama, beberapa bulan setelah sepeninggalnya Khadijah, beliau menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama siapa? Aisyah, bukan. Dan ini banyak yang salah, mengira Aisyah adalah istri keduanya Rasulullah. Padahal Aisyah itu istri ketiganya. Istri kedua beliau adalah siapa? Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, wanita tua, sangat sepuh. Beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriah. Dan saat itu dalam riwayat usia beliau itu sudah hampir menjelang 60 tahun. Beliau sudah masuk Islam, termasuk di antara perempuan-perempuan yang pertama masuk dalam Islam. Dan beliau lebih cocok disebut sebagai asistennya Rasulullah, bukan istri Rasulullah. Kenapa, Pak? Karena beliau tahu di usianya beliau yang lanjut ini, beliau bukanlah sebagai istri, tetapi beliau lebih cocok menjadi seorang pendamping yang mengerti tentang perjuangan Rasulullah. Dan beliaulah yang sibuk dengan rumah tangga Rasulullah, yang memasak untuk Rasulullah. Beliau yang mendampingi Rasulullah, menyiapkan pakaian Rasulullah. Bahkan ketika beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, Saudah binti Zam'ah inilah yang mempersiapkan Aisyah, mengajari Aisyah, wahai Aisyah, Rasulullah itu senangnya makan ini, Rasulullah senangnya minum ini, Rasulullah senangnya kalau pakai minyak wangi yang baunya seperti ini, Rasulullah kalau pakai pakaiannya seperti ini. Karena Saudah binti Zam'ah ini adalah wanita yang diriwayatkan beliau tanazul, tidak mengambil haknya dalam hak menginap. Beliau ridho kalau Rasulullah tidak menginap di rumah beliau, karena beliau mempersilahkan Rasulullah SAW menginap di rumah istri-istri yang lain. Ini adalah kisah bagaimana ketika Rasulullah menghadapi tahun-tahun kesedihan. Dan setelah ini akan ada tantangan-tantangan dakwah Rasulullah SAW. Meskipun saat itu Rasulullah SAW sudah mulai mendapatkan tekanan, sudah mendapatkan intimidasi, tetapi justru dari sinilah, sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah, bahwasanya ketika malam makin kelam, pertanda subuh akan semakin dekat. Ketika ujian dakwah Rasulullah SAW makin kencang, ternyata di situ adalah pertanda akan semakin dekatnya jalan keluar dakwahnya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Bagaimana Rasulullah SAW mencoba untuk ekspansi dakwah di tahun ke-10 dan ke-11. Kemana ekspansi dakwah itu terjadi? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad SAW yang mengungkapkan rasa cinta kita dengan mengaji, membahas, mengkaji sirah hidup Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan mendapatkan berkah dari cinta kita kepada Rasulullah dengan dikaruniai putra-putri yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Sayyidina Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, saya persilahkan waktu bagi Bapak Ibu untuk bertanya tetapi nggak dapat hadiah. Ya, silakan.